Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya penyertaan Tuhan dan damai sejahtera daripada Bapa kita di surga selalu bersama-sama dengan kita semua. Mazmur 85 menjadi perenungan kita pada hari ini. Dan Mazmur 85 ayat yang lima berkata demikian, pulihkanlah kami ya Allah, keselamatan penyelamat kami. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, Mazmur 85 ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh Bani Korah, di mana Bani Korah membuat pujian atau doa ini saudara-saudara yang merupakan nyanyian pujian dalam doa dalam bentuk nyanyian pujian kepada Tuhan, untuk memohon pemulihan yang utuh daripada Tuhan. Karena Israel belum lama mengalami pembebasan dari tanah saudara-saudara di mana mereka, yaitu di Babel, di mana mereka dibuang di sana oleh karena dosa, oleh karena kesalahan. Dan ini hal yang sering terjadi pada umat Israel, yaitu bahwa ketika mereka melakukan kesalahan atau dosa, maka mereka menanggung akibat-akibat daripada dosa itu. Mereka dibuang ke ke bangsa-bangsa lain, mereka ditawan saudara, atau mengalami berbagai musibah-musibah saudara-saudara yang merupakan hukuman daripada dosa-dosa mereka, agar mereka kembali bertobat kepada Allah. Nah, setelah semua masalah-masalah ini, Bani Korah mengajak umat Israel untuk memohon supaya mereka tidak melakukan kebodohan-kebodohan yang sama lagi. Saudara bisa baca nanti seterus di ayat yang ke-9. Nah, mereka meminta dipulihkan oleh Tuhan, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya mereka kembali saudara-saudara sebagaimana seharusnya hubungan mereka dengan Tuhan, dan mereka berjalan dalam kesetiaan dan perintah-perintah Tuhan, di dalam kesetiaan yang penuh kepada Tuhan. Ya. Dan saudara yang saya kasihi, itulah sebabnya Mazmur ini digubah menjadi sebuah doa yang dinyanyikan, dipanjatkan kepada Tuhan. Saya percaya dalam hidup ini kita tidak ingin saudara-saudara jatuh pada lubang yang sama. Kita tidak ingin mengulangi saudara-saudara kebodohan-kebodohan yang dikatakan oleh Mazmur dengan selalu jatuh pada lubang yang sama saudara-saudara. Dan itu sebabnya kita perlu dalam hidup ini untuk menata kembali kehidupan kita, untuk mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, dan menata kembali hal-hal yang perlu kita bereskan, dan betul-betul dibereskan seutuhnya. Dan saudara-saudara, supaya kita bisa berjalan lagi dan terus saudara-saudara di dalam kehidupan ini, melihat saudara akan kuasa kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah selesai di kehidupan kita ini. Penghalang-penghalang apapun saudara-saudara itu senantiasa kita bereskan di hidup ini. Jadi mari coba kita introspeksi ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Kejatuhan yang sama yang sering terjadi kita lakukan saudara-saudara, itu adalah sebuah kebodohan, kata pemazmur ini saudara-saudara. Dan saya percaya kita tidak ingin melakukan hal yang sama. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari datang kepada Tuhan. Dialah penyelamat dan dialah pemulih kita. Tidak ada yang bisa membuat kita saudara-saudara pulih seutuhnya dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan yang sesungguhnya selain di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah saudara kita mengalami kelepasan yang sempurna. Di dalam Kristuslah kita mengalami satu kemerdekaan yang sejati. Di dalam Kristus kita mengalami satu keselamatan yang utuh. Bukan atas jiwa saja di akhir zaman kelak saudara, tetapi atas seluruh hidup kita diselamatkannya kita saudara, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kebodohan yang sama. Nah, biarlah ini menjadi doa kita juga. Biarlah ini menjadi doa saudara, untuk senantiasa saudara-saudara hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera Allah yang penuh, karena saudara setia hidup di dalam kebenaran itu. Dan saya percaya bahwa itu mendatangkan satu kemuliaan dan berkat ilahi dalam hidup ini. Karena itu saudara, pastikan hari-harimu di saat-saat ini bahwa engkau mulai menata kembali dirimu saudara.
untuk tidak mengulangi hal-hal atau kebodohan-kebodohan yang lama yang sering kita lakukan, kata pemazmur di sini, dan tidak jatuh pada hal yang sama itu, tetapi kita terus bertumbuh. Kita terus, saudara-saudara, melalui pengalaman-pengalaman itu kita belajar, dan terus saudara-saudara tumbuh dalam iman, tumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan, tumbuh di dalam perjalanan ini, saudara-saudara, dalam kehidupan rohani kita menjadi semakin dewasa, semakin kokoh, semakin kuat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, semakin menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu, mari tata hidupmu kembali, saudara. Ambil waktu sejenak, saudara-saudara, untuk kita menata diri kita kembali di hadapan Tuhan dan menata hari-hari kita kembali. Itu melalui hubungan yang dibangun dengan Tuhan kembali, saudara. Hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Itu membuat kita selalu sadar akan keberadaan kita dan membuat kita senantiasa bisa menata hidup kita lebih baik lagi ke depan. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati, menyertai, memampukan saudara untuk menyelesaikan semua. Karena itu adalah rencana dan kehendak Tuhan untuk saudara mengalami segala kebaikannya, untuk berjalan dalam kebenarannya, dan hidup dalam kuasa yang daripada Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber pemulihan. Engkaulah yang sanggup memulihkan kami. Engkaulah yang sanggup membaharui. Engkaulah yang sanggup, Tuhan, untuk membawa kami di dalam segala kebenaran-Mu. Hidup dalam kebenaran-Mu oleh imannya, Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa, Tuhan, kuasa-Mu turun atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih, jangan tinggalkan firman Tuhan, jangan tinggalkan saudara-saudara kebenaran, dan biarlah engkau terus berjalan di dalam hal itu, dalam kebenaran-kebenarannya. Dan saya yakin engkau melihat kemenangan demi kemenangan di jalan hidupmu. Dan Tuhan memberkati dan menyertai saudara senantiasa. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.